Oke, jadi sebelumnya secara umum efficient market hypothesis menyatakan jika harga pasar mencerminkan seluruh informasi yang ada. Nah, sehingga informasi dalam bentuk IMH yang strong, yang paling kuat itu adalah simetris, information symmetris atau symmetric information. Tapi dalam bentuk weak dan semi strong, maka ini ada terjadi information asymmetry. Nah, Arkelov ini tahun 1970 dia meletakkan teori information asymmetry pada pasar saham. Nah, kita mau melihat ada 3 pertanyaan di sini. Apa sih basic cause of information asymmetry dalam pasar sekuritas? Yang kedua, hubungan information asymmetry dengan kualitas of market security, market of firm equity. Dan yang ketiga, bagaimana information asymmetry ini hubungannya dengan dividend policy. Oke, kita jawab yang pertama dulu. What is basic cause of information asymmetry in the market for corporate securities? Jadi, pertanyaan yang pertama ini berasal dari keadaan yang dihadapi oleh perusahaan di mana mereka menghadapi yang namanya kompetisi atau competition antar perusahaan. Lalu kemudian ada pemisahan antara pemilik, ya, shareholders dengan managers. Nah, di sini tugas managers adalah untuk apa? Untuk maximize firm's value, yang akan meningkatkan wealth of shareholders. Oke? Nah, untuk memaksimalkan firm's value tersebut, maka managers akan membuat strategic plan, ya, termasuk di dalamnya operational plan atau strategi-strategi tertentu. Nah, strategi ini, this plan must not be divulged by the competitors. Strategi ini nggak boleh bocor ke kompetitornya. Kalau bocor, ya kan, maka kompetitornya akan melakukan hal yang sama dan akan jauh lebih unggul dan akan mendapatkan value yang lebih tinggi. Lalu kemudian, karena nggak boleh bocor ke kompetitor, maka manajemen even cannot divulge the strategic plan to their shareholder. Mereka bahkan nggak bisa memberitahu kepada shareholder mereka. Pemilik mereka tuh bahkan bisa jadi nggak tahu strateginya. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka memberitahu informasi tersebut kepada shareholdernya, if they divulge to the shareholder, nah kompetitor ini akan bisa aja beli share mereka dan mendapatkan informasi terhadap strategic plan tersebut. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, managers harus menjaga rahasia perusahaan, ya, untuk tidak disebar bahkan ke shareholders dan kreditor. Nah, maka secara alamiah they have better information about the true value of firm. Si manajer ini punya informasi yang lebih baik terhadap value dari perusahaan dibandingkan dengan shareholders, creditors, dan market as a whole. Jadi itu adalah alasan kenapa adanya information asymmetry di pasar sekuritas atau yang nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 2. How would you relate information asymmetry to the quality of market for firm equity? Nah, ini pertanyaannya terkait hubungan antara information asymmetry dengan kualitas dari market atau kualitas dari pasar saham. Nah, jadi quality of the stock market itu sangat berrelasi dengan efficiency of information atau information asymmetry. Information efficiency. Di mana stock price itu sebenarnya merefleksikan seluruh informasi yang tersedia dan kemudian merefleksikan accurate value of the firm. Nah, dalam kondisi ideal, the available information, seluruh informasi yang tersedia is free for all investors. Dan kalau misalkan ini yang terjadi, ketika informasi tersedia itu free, gampang didapatkan dan didapatkan dengan mudah oleh seluruh investor, maka kita nyatakan ini sebagai market efficient. Karena informasi simetris tersedia dengan sangat mudah. Ini adalah kondisi ideal market. Tapi kemudian, under information asymmetry, dalam kondisi informasi yang asimetris, ya, di mana high level of informational efficiency is impossible, kondisi informasi yang efisien dalam level yang tinggi itu mustahil, ya. Katakan misalkan ada kondisi seperti ini. There is some investors, traders who has insider or private information. Ada sebagian investor atau trader yang punya informasi insider atau private information. Yang ini kemudian kita sebut sebagai informed traders. Nah, informed traders ini atau yang punya informasi tersembunyi tersebut, ya, atau private information, kemudian bertransaksi dengan uninformed traders. Oke? Bertransaksi dengan investor yang tidak punya informasi private tersebut. Nah, bagi investor yang memiliki informasi, dia akan mendapatkan abnormal profit. Sedangkan bagi yang tidak punya informasi atau uninformed traders, even untuk mendapatkan normal profit itu sangat sulit. Kenapa? Karena informasi tidak merata. Nah, sehingga dalam jangka panjang kemudian uninformed traders ini atau investor yang tidak punya informasi tersebut kemudian akan keluar dari pasar sehingga tidak akan bertransaksi. Kenapa? Karena tidak ada insentif, karena tidak mendapatkan keuntungan. Ya, dalam jangka panjang, ya, market of equity akan jatuh atau akan gagal. Sehingga jika informasi asimetris ini dalam jangka panjang semakin melebar, hanya sebagian investor saja mendapatkan informasi private atau insider information itu, mengakibatkan kualitas dari pasar equity atau pasar saham itu akan buruk dan dalam jangka panjang bisa jadi akan tutup seperti itu. Sehingga penting sekali yang namanya informasi yang simetris, informasi yang efisien, di mana setiap investor punya
kemudahan, kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi seperti itu. Oke, soal nomor 3, bagaimana hubungan antara information asymmetry dengan dividend policy? Kita lihat hubungan antara information asymmetry dengan dividend policy. Di sini sebelumnya, Bhattacharya 1979 membedakan ada yang namanya good firm dan bad firm. Di mana good firm punya higher expected net cash flow atau ekspektasi net cash flow-nya itu tinggi, sedangkan untuk bad firm punya lower expected net cash flow. Nah, di sini kondisinya manajer itu tahu kemampuan atau potensi expected net cash flow perusahaannya, sehingga dia bisa menentukan apakah perusahaannya itu perusahaannya itu adalah baik, good atau bad dari pengetahuan atau informasi yang dia miliki tentang expected net cash flow perusahaannya. Nah, tapi kemudian market atau investor itu nggak tahu. Jadi karena adanya information asymmetry, market itu nggak bisa membedakan antara apakah perusahaan ini bad atau good firm. Oke. Nah, kemudian ada kondisi di mana external financing itu cost more compared with internal financing atau return earning. Nah, ini pengetahuan ini ya, yang lain. Ada kondisi external financing itu lebih costly dibandingkan dengan internal financing berupa return earning, menahan laba gitu ya. Nanti kebalikannya dividen itu kan return earning, menahan laba. Jadi dividen gak dibagikan tapi laba itu ditahan untuk internal financing. Yang berikutnya, firm will always pay the promised dividend. Nah, kalau perusahaan itu udah menjanjikan adanya dividen, maka dividen itu pasti akan dibayar. Oke, nanti kita akan lihat implikasinya apa. Yang ketiga, setiap manajer, kekayaan manajer itu positively related to stock price. Kalau stock price-nya naik, maka kekayaannya dia naik. Nah, sekarang kita lihat. Dari ketiga kondisi ini, yang pertama tadi external financing itu costly. Yang kedua, firm will always pay the promised dividend, itu hanya perusahaan yang baik yang mampu membayar dividen. Oke, hanya perusahaan yang baik yang mampu membayar dividen. Nah, perusahaan buruk itu juga bisa bayar dividen, tapi cost-nya itu tinggi. Kita lihat kenapa cost-nya tinggi. Tadi dijelaskan, bad firm itu punya probabilitas yang tinggi untuk tidak punya cash yang cukup. Jadi perusahaan yang buruk itu cash-nya tuh kemungkinan ya tidak cukup. Karena cash-nya tidak cukup, maka kemungkinan untuk meminjam external financing-nya itu tinggi. Kalau dia melakukan pembayaran dividen, maka kemungkinan duitnya itu adalah dari external financing. Nah, karena external financing itu tadi costly, maka biaya untuk membayar dividen itu juga tinggi bagi perusahaan yang buruk. Sehingga kesimpulannya, market atau investor itu bisa membedakan apakah dia perusahaan baik atau perusahaan buruk dari dividen policy-nya. Itu dia hubungannya antara information asymmetry dengan dividend policy. Dalam hal ini information asymmetry menyebabkan investor tadi ya tidak bisa membedakan perusahaan baik dan perusahaan buruk, tapi dengan menggunakan dividend policy itu bisa dijadikan sinyal atau pendekatan.